Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan telah menolong kehidupan kami ketika kami istirahat tidur melepas lelah. Dan pagi hari ini kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang segar karena Tuhan Yesus yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup di hari ini. Terpujilah namamu ya Tuhan, yang kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Berkatilah kami hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat 19. Marilah kita membaca bersama-sama. Siapa mengumpat, membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Saudara-saudara, judul renungan kita pagi hari ini, jangan suka bergosip. Saudara-saudara, apa itu gosip? Semakin digosok, semakin sip. Saudara, apakah saudara termasuk orang yang suka bergosip? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gosip adalah orang yang membocorkan rahasia orang lain. Di lingkungannya biasanya si penggosip dikenal sebagai pengadu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita juga harus dapat membedakan penggosip dengan orang yang berbagi informasi. Yang membedakan adalah niatnya. Orang yang memberikan informasi yang benar memiliki tujuan supaya orang yang mendengarkan informasi itu mengetahui sesuatu yang benar. Tetapi saudara-saudara, si penggosip niatnya memiliki tujuan untuk membuat diri mereka terlihat lebih baik dari orang lain. Biasanya saudara-saudara, si penggosip akan suka memfitnah dan menjelek-jelekan orang lain. Saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa gosip didaftar bersamaan dengan dosa terkeji yang pernah ada. Kalau kita membaca di dalam Roma 1 ayat 29 dan 30. Saudara, sekalipun gosip didaftar bersamaan dengan dosa terkeji, tapi ironisnya gosip tetap menjadi salah satu favorit orang Kristen dari dulu sampai sekarang. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, gosip sangat berbahaya. Ada 4 hal yang ditimbulkan oleh gosip. Yang berbahaya adalah saudara-saudara. Yang pertama, gosip itu merusak hubungan persahabatan. Kalau kita membaca di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-28 dikatakan, orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang penfitnah menceraikan sahabat yang karib. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak persahabatan menjadi hancur karena gosip. Dan biasanya ini terjadi saudara-saudara, adanya iri hati di dalamnya. Sehingga saudara-saudara akan diusahakan untuk menjatuhkan, memfitnah dan menjelek-jelekan. Sehingga saudara-saudara persahabatan yang sudah terjalin sekian lama bisa hancur. Dan Alkitab mencatat itu semua diakibatkan karena fitnah atau karena gosip.
Selanjutnya saudara-saudara, bahaya gosip itu bisa melukai orang lain. Amsal 18 ayat yang ke-8 mengatakan, perkataan penfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Saudara, mungkin saudara pernah difitnah oleh orang lain, oleh sahabatmu, oleh saudaramu. Bagaimana perasaan kita? Umumnya kita tidak merasa sukacita, tetapi kita akan merasakan kepedihan hati dan sakit hati yang luar biasa. Sekalipun orang yang memfitnah kita, mereka menikmati seperti mereka sedang memakan gula-gula yang manis. Sementara kita yang kena fitnah, kita merasakan kepedihan sampai kedalaman hati kita. Jadi saudara-saudara, ketika kita difitnah oleh orang lain, kita merasa terluka. Jadi jangan kita pernah menfitnah orang lain. Karena ketika kita menfitnah orang lain, mereka pun juga pasti akan mengalami luka yang mendalam di hati mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahaya gosip selanjutnya, gosip dapat menghasut kemarahan. Amsal pasal 25 ayat 23 mengatakan, angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia, muka marah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, gosip tidak pernah mendatangkan sukacita. Gosip pasti menyulut kemarahan, emosi. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan kita pernah suka bergosip. Karena ketika kita bergosip, kita tidak sedang membawa sukacita, tetapi kita sedang menyulut kemarahan. Saudara, bahaya gosip menyebabkan perselisihan. Amsal 26 ayat 20 mengatakan saudara-saudara, bila kayu habis, padamlah api. Bila penfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, gosip menyebabkan perselisihan. Gereja bisa hancur, persekutuan bisa pecah, keluarga bisa pecah hanya karena gosip. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, gosip tidak pernah menyelesaikan masalah. Gosip justru membesar-besarkan masalah, dan pada akhirnya gosip menimbulkan perselisihan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu jangan kita menjadi agen gosip, karena gosip dapat menyebabkan perselisihan. Tuhan menginginkan kita, memerintahkan kita untuk menjadi agen perdamaian. Di mana ada perselisihan, di situ kita harus menjadi agen perdamaian, bukan menjadi agen gosip. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita belajar melalui firman Tuhan hari ini. Ingat saudara-saudara, Tuhan memerintahkan kita untuk membawa kabar sukacita, membawa kabar yang memulihkan. Jadi berhentilah menjadi tukang gosip. Lebih baik kita mengisi waktu kita untuk hal-hal yang positif. Karena saudara-saudara, jika kita suka bergosip, berarti kita sedang membawa diri kita di bawah murka Tuhan. Karena gosip seperti yang saya katakan tadi, termasuk daftar bersamaan dengan dosa terkeji yang pernah ada. Mari kita minta kepada Tuhan seperti doa pemazmur dalam Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berpeganglah pada pintu bibirku. Mari kita menjaga mulut kita. Kita minta hikmat dan kemampuan dari Tuhan supaya
kita lebih bijaksana di dalam berkata-kata, di dalam kita memberikan informasi. Berikan informasi yang salah tanpa menjatuhkan orang lain. Tetapi jadilah agen pembawa damai, pembawa berita sukacita yang memulihkan. Kiranya Tuhan menolong kita hari ini. Katakan tidak kepada gosip, karena gosip adalah dosa yang keji di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita hari ini untuk menjadi agen yang membawa berita sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami supaya kami berhati-hati ketika kami memberikan informasi atau ketika kami berkata-kata. Tuhan, ampuni kami jika tanpa sadar kami telah jatuh dalam dosa gosip yang telah menghancurkan persekutuan, yang telah mengakibatkan perselisihan, yang telah membuat orang lain terluka dan juga membuat orang lain menjadi marah. Tuhan Yesus, ampuni kami dan tolonglah kami supaya kami dimampukan oleh Tuhan menguasai hidup kami, khususnya perkataan kami. Berjagalah pada pintu bibir kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKO Solo Fide Sentani dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ambil bagian dalam renungan setiap pagi. Ya Tuhan, kiranya Tuhan dengan segala hikmat-Mu membimbing kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang bijaksana. Kiranya berkat yang terbaik turun atas kehidupan kami, rumah tangga kami, usaha dan pekerjaan kami, dan juga dalam setiap pelayanan kami. Kiranya Tuhan akan menyembuhkan umat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, memulihkan hati mereka yang terluka, dan Tuhan akan menolong memberi kekuatan bagi umat-Mu yang sedang dalam proses Tuhan. Berkatilah mereka yang hari ini mengucap syukur karena pertambahan usia yang Tuhan sudah karuniakan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan Allah yang maha baik bagi kami. Kiranya hidup kami hari ini menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada saudara, keluarga, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.